Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pelajaran perbankan dasar, di mana kalian sudah masuk dalam jurusan akuntansi yang berkaitan dengan keuangan dan juga mengenai bank. Nah, untuk sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Riris Aprilia, bisa dipanggil Ibu Riris atau Miss Riris. Saat kita akan belajar mengenai perbankan dasar. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama agar kita mengerti mengenai bank yang ada di Indonesia dan bagaimana kinerja atau cara kerja bank. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama agar kita tidak ketinggalan pembelajaran perbankan dasar ini. Sebelum kita mempelajari tentang cara kerja bank dan bagaimana bank itu jika kita bekerja di bank, kita harus mengenal dulu sejarah bank dibentuk. Bagaimana bank itu bisa ada di dunia ini dan khususnya di Indonesia ini. Kita harus mengetahui tujuan kenapa kalian siswa-siswi belajar sejarah bank. Boleh kalian baca nomor 1 sampai 6, tapi secara garis besarnya adalah agar kalian mengerti kenapa kalian harus belajar perbankan dasar. Karena nanti kalau misalkan nanti kalian lulus dari sekolah ini, kemungkinan ada dari diantara kalian mau menjadi petugas bank atau orang yang mengurusi mungkin kerjanya bank, atau bahkan bisa jadi teller bank atau apapun itu. Kita harus sangat mengerti sejarah bank. Ya, jangan cuma bekerja di bank tapi kita nggak tahu bank yang kita tempati itu zaman dulu namanya apa ya, dia berdirinya tahun berapa ya. Kita harus tahu karena bank itu nggak serta-merta berdiri sedalam waktu yang pendek. Banyak sekali bank di Indonesia ini berdiri atas dasar perjalanan yang panjang dari negara-negara maju, sehingga dikenallah di Indonesia ini. Jadi pelan-pelan kita pelajari dan mari kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke sejarah bank di dunia. Saya ingin bertanya kepada kalian. Pasti setiap kalian atau mungkin orang tua kalian atau saudara kalian atau bahkan teman kalian pasti pernah menggunakan jasa perbankan, baik dalam hal transfer, membayar utang, atau membeli pulsa, atau misalnya mau apapun ya, mau pembayaran saat kalian belanja makanan, pasti menggunakan bank. Tanpa sadar kalian pernah menggunakan jasa perbankan, sehingga bisa mempermudah kegiatan kalian saat ini. Ternyata sebelum kalian menikmati kemudahan-kemudahan pada tahun-tahun seperti ini, ternyata jauh dulu, bahkan sebelum Masehi, bank itu sudah ada, tapi dengan kegunaan yang masih sangat minim. Misalkan nomor 1, di zaman Babilonia, negara-negara di bagian Yunani dan Romawi atau bahkan negara-negara sekitarnya, ternyata bank itu didirikan hanya sebagai tempat meminjamkan emas dan perak agar untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi biasanya hanya untuk orang-orang yang punya emas dan perak untuk mendapatkan kebutuhan. Lanjut, kita masuk ke 500 sebelum Masehi. Ternyata bank perlahan-lahan muncul nih satu persatu, dan kegunaannya itu nggak cuma satu, meminjamkan. Ternyata dia juga sebagai penyedia tempat simpanan. Ada yang mau menyimpan emas untuk kemudian hari, ada yang mau menyimpan barang kebutuhan pokok sehingga nanti bisa digunakan di kemudian hari.
ya. Lalu perlahan 500 awal sebelum Masehi, di Timur Tengah dan Eropa akhirnya juga perlahan menumbuhkan bank-bank yang ternyata tujuannya bertambah lagi, yaitu bisa melancarkan perdagangan. Ya, biasanya di saat itu Eropa itu sangat gencar sekali menyebarkan perdagangan di setiap negara yang mereka jajah. Sehingga perbankan inilah mereka juga bawa menjadi alat untuk mempermudah mereka untuk melakukan perdagangan. Lalu yang keempat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya pada tahun 1600 sesudah Masehi, ya. Di situ contoh Inggris, ya, kerajaan Inggris menggunakan perbankan itu untuk memperluas kerajaannya. Salah satunya perdagangan dan juga bisa sebagai bentuk penjajahan mereka. Makanya perlahan mereka jajah setiap negara-negara dan juga negara Eropa lainnya seperti Belanda menjajah contoh Indonesia, Australia dan juga negara-negara Asia sambil membawa perbankan. Nah, saat inilah kita akan masuk ke perbankan Indonesia. Saat di nomor 4 Inggris dan negara-negara Eropa lainnya menjajah sambil membawa perbankan bisa meluas. Kita masuk ke Indonesia. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa negara Inggris, Belanda, atau negara-negara penjajah lainnya mengatakan mereka menjajah sambil membawa perbankan, sambil membawa ini perbankan biar mereka tuh nggak rugi, ya. Mereka melakukan perdagangan. Masuklah Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang, ya. Negara-negara yang menjajah Indonesia ini mereka sebelumnya sudah memiliki bank. Jadi pada saat menjajah, bank-bank yang berdiri di Indonesia adalah bank-bank milik Jepang, Cina, Belanda yang masih memiliki wewenang penuh. Yang bahkan tanpa kita sadari, orang Indonesia itu belum boleh meminjam uang, maksudnya tidak memiliki kewenangan di bank-bank yang didirikan oleh penjajah. Jadi orang-orang di Indonesia itu masih sangat-sangat terbelakang. Petani, buruh, orang-orang yang pengusaha kecil, yang mereka itu mau mengembangkan usahanya pun susah. Karena bank yang berdiri itu hanya untuk kebutuhan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia, orang-orang Jepang yang tinggal di Indonesia, orang-orang negara penjajah yang ada di Indonesia. Hingga pada akhirnya orang-orang terdidik, pasti dong ada dong orang-orang Indonesia yang orang kaya yang berpendidikan juga memiliki pengetahuan. Oh, saya nggak mau Indonesia ini terpuruk. Akhirnya mereka pelan-pelan mencoba membuat bank-bank kecil dan mencoba mengambil alih bank yang ada berdiri bahkan punya negara penjajah nih, agar orang Indonesia itu bisa meminjam, bisa mengembangkan usahanya, bisa melakukan pertukaran uang, dan mereka tidak menjadi orang yang terbelakang lagi. Nah, di sini ada gambar-gambar contoh-contoh Bank Indonesia yang telah berdiri, ya, foto-foto zaman dulu banget. Dan nanti saya akan kasih tahu, ada PDF-nya. Ternyata Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia itu adalah bank yang dirian orang Belanda tapi bisa diambil alih oleh orang Indonesia. Itulah saking pentingnya orang yang pintar dalam mengambil alih agar orang Indonesia itu bisa berdagang menggunakan bank. Itulah sejarahnya. Nanti kita bisa pelajari pelan-pelan bank selanjutnya. Oke, nah kalau tadi kan kita sudah belajar ternyata Indonesia memiliki bank nih, ya, sudah bisa diambil alih. Nah, apa sih sistem moneter, sistem bank yang dilakukan oleh Indonesia? Ada 3, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat itu sendiri.
Kalau otoritas moneter dari kata otoritas berarti ada yang terpimpin. Jadi di sini adalah sumber awal terciptanya uang beredar, terpimpin. Uang ada satu tempat di mana dia boleh diperbanyak dan disebarkan. Itulah kenapa dibilang otoritas moneter. Bank sentral. Bank sentral itu apa? Yaitu Bank Indonesia, BI. Ya, pasti kalian sudah tahu dong, pernah lihat gedung Bank Indonesia. Kalau belum, nanti kalian cari di Google atau mungkin kalian jalan-jalan. Jadi otoritas moneter ini adalah uang yang beredar hanya boleh dari bank sentral ini, tidak boleh dari tempat lain. Ya, setiap negara punya satu bank sentral. Ya, enggak, bank-bank yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu adalah bank untuk penyaluran saja. Dia tidak boleh menciptakan uang. Itu ya. Lalu yang kedua, lembaga keuangan. Nah, ini baru lembaga yang menyalurkan uang dari bank sentral seperti BNI, BRI, BCA, apalagi Bank DKI, BTN atau bank-bank yang kalian kenal, kalian gunakan sama ini. Itulah namanya lembaga keuangan. Lembaga sebagai perantara penyalur uang, sebagai perantara pihak ketiga, perantaraan transfer uang masyarakat, ya, banyak kegunaannya. Itu gunanya lembaga keuangan. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat itu disebut adalah pelaku ketiga pasar uang. Jadi artinya gini, masyarakat itulah yang menggunakan otoritas moneter dan lembaga keuangan. Dia subjeknya, lembaga keuangannya adalah objeknya. Ingat ya, masyarakat itu adalah siapa? Kamu, saya, orang tua kamu, saudara kamu, teman kamu yang menggunakan jasa bank di Indonesia ini. Ya, jadi ada 3 sistem. Yang pertama Bank Indonesia, yang kedua bank-bank yang menyalurkan, dan yang ketiga kalian itu sendiri adalah masyarakat. Sekarang saya mau menjelaskan kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah deregulasi. Arti deregulasi adalah tidak ada pembatasan, tidak ada peraturan yang menahan ya antara hak dan kewajiban. Jadi regulasi itu adalah pembatasan, deregulasi adalah tidak ada pembatasan. Itu ya gampangnya. Jadi ya, kondisi sebelum deregulasi ada 3 masa yang dihadapi oleh orang Indonesia. Saat masa kolonial. Masa kolonial, perbankan di Indonesia itu lebih dipegang penuh oleh negara penjajah. Negara penjajah, bank-bank yang disediakan oleh negara penjajah, kegunaannya untuk apa? Untuk kebutuhan dana si orang penjajah. Jadi ada pembatasan, gak boleh nih orang Indonesia minjem uang di bank itu. Terus juga tidak boleh ada jasa modal diberikan kepada orang Indonesia, hanya untuk kemajuan orang penjajah di Indonesia. Lalu di masa setelah kemerdekaan juga masih ada regulasi, masih ada pembatasan. Adalah ketika mobilisasi dana atau perputaran dana itu hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Ya, itu makanya suka ada anak-anak presiden yang bisa usahanya berkembang itu karena ini ada regulasi di dalamnya. Ada pembatasan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Terus anggaran pemerintah juga masih belum jelas digunakan untuk pemerintah. Dan juga masa sebelum deregulasi pemerintah adalah maksudnya ketika undang-undang dasar dari pemerintah itu masih belum jelas. Jadi masih banyak orang yang korupsi, uangnya juga nggak tahu, boleh dipinjamnya bebas tanpa ada peraturan yang jelas. Itu sebelum deregulasi. Akhirnya adalah sesudah deregulasi. Ternyata ada rapat-rapat yang jelas yang bisa memberikan keluasan kepada orang Indonesia untuk bisa memberikan tingkat suku bunga yang sama, ya, dan juga melihat kondisi perusahaan yang mau berdiri, ya. Jadi kalau yang
perusahaan besar juga harus jelas tingkat bunganya, harus besar juga. Dan juga perusahaan kecil juga tingkat bunganya juga harus sama, kecil. Nah, begitu juga ada membatasi jumlah kredit kepada orang perusahaan. Jadi nggak asal gini, saya boleh minjem uang banyak, saya boleh kredit, tapi saya nggak melakukan kewajiban. Tidak, ada peraturannya. Begitu juga ada namanya mendorong kelancaran untuk memberikan gerak yang lebih luas kepada orang-orang yang menggunakan jasa perbankan. Asal ada hak, ada kewajiban. Jadi ada peraturan-peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah sehingga bank-bank yang ada di Indonesia ini bisa berjalan dengan jelas. Nanti akan saya kasih tahu secara lengkapnya melalui PDF. Ya, untuk saat ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan saya harap kalian bisa mendengar perlahan-lahan video ini, PowerPoint ini, presentasi ini dengan sebaik mungkin. Dan saya harap kalian bisa merangkumnya di buku tulis biar kalian bisa mengulang lagi pelajaran ini. Dan nanti ada satu tugas yang bisa kalian kerjakan untuk memenuhi nilai kalian. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa.